Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya mau menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Hai, jumpa lagi di Bahasa Ibu, teman cerita berbagi berita. Video yang ibu-ibu lihat tadi merupakan rekaman pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pernyataan beliau di rapat Kabinet Paripurna tanggal 5 Mei lalu. Beliau bilang bahwa saya bukan presiden boneka. Hal ini dinyatakan beliau di depan banyak menterinya, juga puluhan wartawan istana, dan live di berbagai media. Mengenai presiden boneka ini memang sering dialamatkan kepada beliau. Tetapi baru kali ini beliau menyatakan secara terbuka bahwa beliau bukan presiden boneka. Dan sekali lagi itu disampaikan di depan menterinya, di depan para banyak wartawan, dan juga jangan lupa rapat Kabinet Paripurna itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari mantan Presiden Jokowi. Loh, kok tiba-tiba Prabowo Subianto bicara tentang presiden boneka ini? Nah, begini Bu, paling tidak ada 5 hal yang mengakibatkan tudingan ini berhembus ke permukaan. Pertama, karena Presiden Prabowo Subianto pernah menjadi menteri di pemerintahan Jokowi, yaitu mantan Menteri Pertahanan dari tahun 2019 sampai 2024. Dan beliau adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Jokowi pada saat itu. Kedua, banyak mantan menteri di kabinetnya Jokowi masuk lagi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Ya mungkin sekitar 15 orang. Sebut saja Luhut Panjaitan, Sri Mulyani, Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, dan Erlangga. Masih banyak lagi? Banyak. Ketiga, Presiden Prabowo Subianto itu menekankan tentang keberlanjutan. Bolak-balik beliau menyatakan tentang betapa pentingnya keberlanjutan antara pemerintahan Presiden satu dengan yang selanjutnya. Nah, hal ini itu memang agak jarang terjadi di Indonesia. Sebut saja ketika Soekarno dan Soeharto gak mulus. Soeharto ke Habibie juga gak mulus. Dan dari Habibie ke Gus Dur, ya lumayan mulus lah ya. Tapi dari Gus Dur ke Megawati, itu juga gak mulus. Dari Megawati ke SBY, apalagi itu juga gak mulus. Tetapi dari SBY ke Jokowi itu relatif mulus. Nah, dari Jokowi ke Prabowo itu mulus banget. Mulus banget. Dan hal ini juga disampaikan oleh Prabowo sendiri yang masih sangat menjaga hubungan baik dengan Jokowi dan beliau sering memuji tentang kepemimpinan Jokowi di 10 tahun kepemimpinan beliau di Indonesia. Keempat, karena hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi baik, Presiden Prabowo Subianto mengutus Jokowi untuk datang ke pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Makin heboh lah dan gaduh lah tuh netizennya Indonesia. Kenapa bukan salah satu menteri yang diutus? Atau kenapa nggak wapresnya aja yang diutus? Kelima, nah ini nih yang paling-paling. Kenapa? Alasannya adalah ada anaknya mantan Presiden Joko Widodo di sebelahnya Presiden Prabowo Subianto, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tapi apa iya kalau Presiden Prabowo Subianto itu merupakan presiden boneka dan yang mengendalikannya adalah Jokowi? Ibu-ibu jangan lupa ya, kalau Presiden Prabowo Subianto itu sudah pengen jadi presiden itu sejak tahun 2004 lalu dan itu berarti
sudah sejak 21 tahun lalu. Nah, pada saat itu dia masih menjadi anggota Partai Golkar dan ikut konvensi Golkar untuk memilih presiden dari Golkar pada saat itu. Tapi gagal. 5 tahun kemudian di 2009, Prabowo Subianto ikut pemilihan presiden, tapi gagal. Kemudian dicoba lagi tuh di tahun 2014, ikut lagi pemilihan presiden, gagal lagi. Dan kemudian di tahun 2019 ikut lagi, tapi kalah lagi. Nah, sekarang di tahun 2024 beliau menang dan menjadi panglima tertinggi di Indonesia saat ini. Dan itu berarti perjuangan beliau untuk menjadi presiden itu sudah berkisar 21 tahun lalu. Menang pemilu dengan 58,6% suara atau sekitar 96,2 juta pemilih. Apa iya ketika sudah menjadi presiden, Prabowo mau jadi presiden boneka? Yang semua hal harus seizin Jokowi. Kalau Jokowi nggak setuju, maka Prabowo nggak akan bergerak gitu. Hanya karena anak Jokowi adalah wakilnya. Jangan lupa juga nih ibu-ibu, 22.000 orang jadi korban PHK di 2 bulan pertama di tahun 2025. Siapa yang harus tanggung jawab? Masa boneka? Mirip dengan isu presiden boneka. Ada juga soal matahari kembar. Kalau di isu presiden boneka, Presiden Prabowo disebut sebagai boneka yang dikendalikan Jokowi. Nah, di matahari kembar ini berarti ada 2 presiden. Ada Presiden Prabowo dan ada Presiden Jokowi. Tapi wakilnya tetap satu. Iya, tetap Gibran. Tapi apa iya kalau wakilnya juga 2? Rasanya kok dunia politik Indonesia memang banyak dramanya ya ibu-ibu. Ngalahin drama Korea nggak sih? Ya, tapi bagi ibu-ibu kayak kita ini sejujurnya apa sih? Yang penting itu cabai nggak usah mahal-mahal, telur harganya stabil, lalu sayur segar mudah didapat dan harganya juga murah. Atau nih yang paling penting, biaya kebutuhan anak sekolah itu jangan mahal-mahal lah. Dan politik tetap silakan berjalan dinamis, tapi jangan bikin hoak di sana sini. Karena hoak sana sini itu bikin bingung. Saking bingungnya nih ibu-ibu, kita juga nggak tahu yang mana berita yang benar. Nah, makanya ibu-ibu harus tetap sabar dan waras, rasional. Nah, untuk supaya tetap rasional ini, pilih akun medsos dari media yang benar. Jangan media yang nggak jelas. Apalagi kalau medianya media boneka. Kok boneka sih?